Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita mau update tentang dari pupuk organik. Apakah benar pupuk organik itu dapat memperbaiki struktur tanah ya? Teman-teman sekalian, sebelumnya saya menggunakan full pupuk kimia ya, pupuk kimia yang mana saya menggunakan urea dikarenakan sebelumnya ini tanaman atau kebun saya ini ditanami singkong, terus ditanami sengon, terus ditanami sayur-sayuran. Jadi tanahnya sedikit keras. Setelah saya pikir sebenarnya pupuk kimia itu bagus banget, instan ya, dan menghasilkannya sangat wah saat itu. Akan tetapi jika diperhatikan, pupuk kimia itu akan sedikit bisa dibilang mempengaruhi tanah juga, karena residunya itu tertinggal ya teman-teman. Residunya tertinggal yang menyebabkan tanah ini kurang baik atau kurang sehat. Kenapa sih saya bilang kayak gitu? Karena tanah saya itu keras banget, keduanya jarang ya, bisa dibilang saya menemukan cacing aja sulit banget, sedangkan di salah satu cacing itu kan indikasi bahwa tanaman itu subur ya, karena cacing itu bisa membantu dalam pembuatan proses pengkomposan atau penyuburan tanah. Maka saya berpikir kalau saya tetap full, kondisi tanah saya bisa berbahaya. Maka saya berinisiatif dan mencari rekomendasi sebenarnya yang bagus kayak gimana. Yang bagus itu sebenarnya full organik teman-teman, tetapi saya jujur karena saya tidak bisa karena full organik, maka saya membuat sistem, setidaknya saya bisa dibilang kimia dan organik. Kimianya di mana, organiknya di mana? Kimianya untuk pertumbuhan saya masih pakai NPK 1616, hanya mengurangi konsumsinya ya. Awalnya saya bisa berikan seminggu sekali, sekarang itu 6 bulan sekali, bisa 8 bulan sekali. Untuk per 3 bulannya saya menggunakan kohe kambing, yang mana menyebabkan tanah di tempat saya itu gembur. Bisa dibilang jika gembur maka sistem pertumbuhan itu akan berjalan dengan baik. Jadi daun dapat diurai oleh cacing dan yang lain-lain, hingga menyebabkan kebutuhan
zat hara, yang lain-lain juga ya, itu bisa dicukupi oleh alam. Nah teman-teman, sebagai contoh, di sini kita lihat ini adalah kohe kambing yang sudah mengering ya, sudah menjadi tanah juga. Ini saya simpan itu mungkin 4 bulan yang lalu. Nah kita lihat di sini, ini kan ini ya. Nah sebenarnya di sini balik ini ada apa? Tuh lihat, bisa dibilang akarnya itu, akar alpukat kita itu mencari, bisa dibilang ya teman-teman, ini mencari pupuknya. Maka kenapa pupuk di sini disarankan di luar, bisa dibilang di luar tajuk, yang mana acuannya adalah daun paling luar. Nah, seperti ini ya, baru daun paling luar. Teman-teman bisa lihat, ini alpukat saya sangat cantik sekali, rimbun. Ini saya menggunakan pupuk kohe kambing ya. Nah ini juga bisa dibilang, lihat teman-teman, kadang kita ada benarnya bahwa pupuk kimia itu sangat baik, sangat bagus banget, dan saya sudah menikmatinya. Akan tetapi saya juga tahu kekurangan dan kelebihan pupuk kimia. Karena satu, pupuk kimia itu untuk pertumbuhan yang bagusnya itu, dia dapat mencukupi kebutuhan pupuk dengan takaran yang jauh lebih kecil. Misalnya pupuk kimia hanya 100 kilo, tetapi pupuk organik bisa 1 ton. Emang iya benar, tetapi ada kejelekannya juga, meninggalkan residu. Jadi kita sistemnya jangan ini memvonis bahwa pupuk kimia nggak bagus. Enggak. Pupuk kimia itu bagus, pupuk organik juga bagus. Pupuk kimia jika kita membutuhkan secepatnya, pertumbuhan kita itu sangat baik. Akan tetapi tidak diperkenankan kontinu atau terus menerus. Walaupun butuh terus menerus, maka dibutuhkan untuk memperbaiki mikrobiologi yang ada di kebunnya. Maka digunakanlah, teman-teman mungkin sekalian ada yang pupuk-pupuk untuk penyubur tanah seperti itu, untuk menumbuhkan bakteri, mikrobiologi. Terus kotoran kambing, VOC itu sangat bagus sekali teman-teman. Enggak VOC itu jelek ini menurut saya, karena sistem mikrobiologi dan secara organik itu jangka panjang, tidak instan, yang mana kita itu tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Beda dengan pupuk kimia itu langsung terlihat hasilnya, misalnya 3 minggu atau 2 minggu. Karena saya pernah nanam kangkung ya, jujur aja, kangkung darat itu saya cuma menggunakan NPK 1616, yang mana itu kualitas daunnya sangat bagus. Akan tetapi baiknya kita saling, bagaimana ya saya menjelaskannya, karena mindsetnya akan banyak perbedaan
yang mana pola pikir kita para petani itu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Itu bisnis pengusaha hal wajar, teman-teman. Hal wajar ya, dan itu tidak dipungkiri, saya juga sama. Pestisida pun sama ya. Jika kita menggunakan pestisida yang secara kimiawi itu, jika dosisnya tidak berganti-ganti atau tidak selang-seling, maka akan menyebabkan kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh di hama itu yang bisa menangkal dosis yang kita berikan. Makanya teman-teman sekalian harus diperhatikan dosis pemberiannya. Nah, kebanyakan kita itu ingin mendapatkan hasil yang sangat cepat, menambahkan dosis secara berlebih tetapi bertahap. Mungkin secara teori benar, tapi secara di lapangan itu tidak benar. Secara di lapangan bisa dibilang itu akan merugikan kita karena cost itu akan makin jauh lebih besar. Teman-teman sekalian, para petani muda, mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita agar kedepannya kita jauh lebih baik, jauh dapat melihat ada peluang bisnis dan menekan kos dalam pertanian. Bukannya saya bisa bilang pro organik atau pro kimiawi. Kalau saya di tengah-tengah, karena apa? Karena saya pun masih menggunakan sistem dari kimia dan organik. Kita cuma mengingatkan agar tidak full kimia, karena dampaknya akan jauh lebih buruk. Maka kita harus selingi dengan secara organik. Ya, teman-teman sekalian, bisa dilihat pertumbuhan pohon alpukat saya ini menggunakan organik ya. Sebagai pupuknya adalah pupuk susulannya adalah kohe. Untuk penyemprotannya saya menggunakan insektisida, menggunakan tembakau dan kulit bawang merah. Tapi juga jika saya sudah membandel untuk hamanya, maka saya menggunakan insektisida kimia. Demikian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, maju, jangan menyerah. Petani itu harus cerdas, teori dan lapangan harus diselaraskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.